Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Putri dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Palangkaraya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembang paragraf. Sebuah paragraf dikembangkan menurut sifatnya. Pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan satu pola tertentu dan dapat pula dengan kombinasi dua pola atau lebih. Ada beberapa metode pengembang paragraf, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Kronologi. Kronologi mengembangkan paragraf secara kronologi atau alamiah disusun menurut susunan waktu atau the order of time. Pengembang paragraf secara kronologi ini pada umumnya dipakai dalam paragraf hisahan atau naratif dengan mengembangkan setiap bagian dalam proses. Seperangkat kata dapat digunakan sebagai penandaan perenturan waktu itu, seperti pertama-tama, mula-mula, kemudian, sesudah itu, selanjutnya, dan akhirnya. 2. Ilustrasi. Ilustrasi pengembang paragraf dengan ilustrasi digunakan dengan paragraf paparan atau ekspositoris untuk menyajikan suatu gambaran umum atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami oleh pembaca. Pengembang paragraf ini biasa digunakan oleh penulis yang ingin memaparkan sesuatu yang dilihatnya. Yang ketiga adalah definisi. Definisi pengembang paragraf ini digunakan apabila seorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai hal itu. Dalam hal itu, prinsip kesatuan dan kepaduan dalam paragraf harus tetap terjaga. Definisi merupakan persyaratan yang tetap mengenai arti suatu kata atau konsep. Definisi yang baik akan menunjukkan batasan-batasan pengertian suatu kata secara tepat dan jelas. Dalam pola ini, pikiran utama yang mengawali paragraf dikembangkan dengan memberikan definisi dari istilah inti dalam pikiran utama. Pengembang selanjutnya adalah dengan menguraikan hal-hal yang dapat menjelaskan definisi itu. Yang keempat adalah analogi. Analogi mengembangkan paragraf secara analogi, merupakan mengembangkan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Dalam pengembangan ini, diberikan suatu contoh gambaran yang berbeda, tetapi mempunyai kesamaan, baik maupun fungsi untuk menjelaskan pembaca kepada pembaca tentang suatu yang tidak dipahaminya dengan baik. Pengembang dengan analogi ini biasanya digunakan untuk membandingkan suatu yang tidak atau kurang dikenal dengan suatu yang tidak dikenal baik oleh umum. Tujuannya adalah untuk menjelaskan informasi yang kurang dikenal. Yang selanjutnya, membandingkan atau pengontrasan. Membandingkan dan pengontrasan atau mempertentangkan merupakan suatu cara yang digunakan pengarang untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang, objek, dan gagasan dengan bertolak dari segi tertentu. Pengembangan paragraf dengan pengontrasan bertolak dari adanya dua unsur yang lebih yang sama, tetapi menunjukkan ketidakserupaan pada bagian-bagiannya. Bagian-bagian di antara keduanya sudah pasti berbeda jauh dan tidak sama. Pengembangan paragraf yang menunjukkan membandingkan pada umumnya ditandai dengan kata seperti serupa dengannya, seperti halnya, sedemikian juga, sama dengan, sejalan dengan, dan sementara itu. Sementara itu, pengembang paragraf yang menunjukkan pengontrasan pada umumnya ditandai dengan kata-kata mengandung makna pertentangan seperti akan tetapi, berbeda dengan, bertentangan dengan, lain halnya dengan, dan bertolak belakang dari sebab akibat. Jika akibat merupakan pikiran utama, untuk dapat memahaminya, perlu dikemukakan sejumlah penyebab sebagai perinciannya. Sebab akibat
sebagai pikiran utama dapat ditetapkan pada bagian permula atau bagian akhir paragraf. Pengembangan ini dipakai dalam tulisan ilmiah atau keteknikan untuk berbagai keperluan, antara lain 1. Mengemukakan alasan akibat jika merupakan pikiran utama. Untuk dapat memahami perlu dikemukakan sejumlah penyebab sebagai perincinya. Sebab akibat sebagai pikiran utama dapat dikemukakan pada bagian permula atau bagian akhir paragraf. Pengembangan ini dipakai dalam tulisan ilmiah atau keteknikan untuk berbagai keperluan, antara lain 1. Mengemukakan alasan. Pembatas satu persatu atau contoh. Mengembangkan paragraf dengan pembatas satu persatu atau contoh kalimat dapat digunakan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca karena gagasan utama kalimat topik masih dianggap terlalu umum sifatnya. Dalam kalimat penjelas, gagasan utama dalam kalimat topik itu diuraikan dengan memberikan contoh-contoh konkret dalam mengembangkan paragraf ini. Pikiran utama dikembangkan dengan penjelas yang berupa contoh. Contoh itu kemudian diuraikan dengan berbagai keterangan yang dapat memperjelas. 1. Repetisi. Pengembangan paragraf dengan pengulangan sering digunakan untuk meningkatkan kembali pada pokok gagasan dan menguatkan pokok bahasanya. Dalam pengembangan paragraf secara repetisi ini, sebuah pokok bahasan ditampilkan secara berulang pada kalimat berikutnya. Cara pengembangan dengan pengulangan ini juga dapat dimaksud untuk menekankan pokok personalan atau pokok bahasa dalam paragraf itu. Pengembangan paragraf juga dapat dilakukan dengan mengombinasikan beberapa metode pengembangan. Pengembangan itu dapat dilakukan dengan memadukan repetisi, terutama repetisi kata-kata kunci atau kata ganti, dengan analogi pengembangan paragraf dengan kombinasi ini. Paling sering digunakan oleh penulis untuk menuangkan gagasan-gagasannya. Cara pengembangan ini memang paling mudah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.